Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil ghurra layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wat tadhakkur wa tadhkir ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin, para orang tua, para guru, para asatidz, para tokoh, Bapak Ibu semua, alhamdulillah para jamaah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, dalam umur, dalam rezeki, dalam usaha, dalam keluarga. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan ya kita terus istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan keberkahannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab. Mudah-mudahan senantiasa kita terus menjalankan aktivitas kita, senantiasa terus kita menambah, memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita lebih baik lagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bulan Rajab termasuk bulan haram, ya, asy-syahrul hurum. Di surah At-Taubah ayat 36, ya Allah mengingatkan kita, inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah menjelaskan secara tersirat ada 4 bulan yang mulia. Ketika Allah ciptakan 12 bulan dalam kehidupan kita, Allah menjelaskan secara tersirat ada 4 bulan yang mulia. Kemudian Allah memerintahkan fala tuzlimu fihinna anfusakum. Kita enggak boleh menzalimi diri kita sendiri di bulan-bulan tersebut. Pada dasarnya para jamaah semua, berbuat zalim, berbuat maksiat kapanpun dan dimanapun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Kapanpun dan dimanapun tanpa terkecuali. Tapi kenapa Allah menekankan di surah Taubah 36 ini, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut? Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang beliau adalah sepupu dan juga sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya kemaksiatan kita, kezaliman kita di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan dari Allah dilipat gandakan. Begitu juga amal kebaikan kita lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kemaksiatan kita yaitu hanya dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam maksiat itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan dibalas. Tapi di bulan-bulan ini ya Rasulullah menjelaskan bulannya Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Di bulan-bulan ini tadi kemaksiatan kita dilipat gandakan ya balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mafhumul mukhalafahnya, kebalikannya adalah ketika Allah larang kita berbuat maksiat, maka kita isi, kita tambah ya kebaikan amal ibadah di bulan Rajab ini. Yang biasanya kita masih jarang-jarang puasa Senin Kamis, ya kita tambahin ya puasa di bulan Rajab, ya puasa bulan Rajab, atau kita tambah maksimalkan puasa Senin Kamis. Kemudian misalkan ya kita maksimalkan juga puasa Ayyamul Baitnya. Jadi mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah buat kita, Allah terus bimbing kita, karena Rasulullah sampai berdoa, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya kalau Rasulullah sampai berdoa, ya yang diminta sama Rasul sesuatu yang bukan main-main. Ya, kalau bahasa kita bukan kaleng-kaleng ya Pak. Ya. Jadi ada keberkahan di dalam bulan Rajab. Ya, sampai Rasulullah minta kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Begitu juga di pagi hari. Ya, di bulan Rajab Allah menjelaskan bagaimana dikabulkan keberkahan ya, yang kemuliaan yang Allah berikan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu juga pagi hari Rasulullah minta Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku di pagi hari. Artinya ada waktu-waktu yang istimewa yang Rasulullah sampai berdoa, dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita teruskan kajian kita, kajian tafsir dari Tafsir Jalalain. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas sebagian dari surah Al-Bayyinah. Betul ya Pak? Betul ya Bu? Ya, surah Al-Bayyinah. Kemarin kita sudah membahas sampai ayat keempat. Ya, surah Al-Bayyinah apa Pak? Masih ingat Pak artinya? Ya, penjelas ya, atau bukti. Ya, penjelas atau bukti. Bahkan ada yang mengartikan Al-Bayyinah di sini adalah kematian. Ya, al-maut, yaitu kematian. Ya, di ayat yang pertama kan dijelaskan, ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada yang menafsirkan al-bayyinah di sini adalah al-maut, kematian. Ya, bahwasanya orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik tidak akan pernah melepas kemusyrikannya, tidak akan pernah melepas keyakinannya orang-orang ahlul kitab ini sampai datang kepada mereka yang namanya kematian. Ya, sama dalam firman Allah yang lain menegaskan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, al-yakin di situ ya dijelaskan, ada yang menjelaskan menafsirkan adalah kematian, kemudian ada yang menjelaskan menafsirkan yaitu keyakinan kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala itu sampai hadir dalam diri kita, kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, artinya harus yakin dulu ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menafsirkan al-maut menjelaskan bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai datang maut, sampai akhir hayat kita tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-bayyinah di sini. Orang musyrik tidak akan pernah melepas kemusyrikannya. Ya, orang ahlul kitab tidak akan pernah melepas keyakinannya ya sampai datang kepada mereka yang namanya kematian. Biasanya kita manusia ya baru sadar kalau udah dekat mati ya. Jangankan mati, ketika diuji sakit ya nggak bisa jalan ya, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya pengen ibadah, pengen ke masjid ya. Kata malaikat, kemarin kemana aja lu ya. Ketika sakit baru kita sadar, apalagi ketika mau dekat menjelang kematian ya. Biasanya manusia baru sadar tuh ya sampai menjelang yang namanya kematian baru mereka sadar. Makanya dijelaskan di sini al-bayyinah adalah al-maut, yaitu kematian. Dan kemarin kita sudah jelaskan bagaimana tanda-tanda ya bukti kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat 4 menjelaskan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya. Bahwasanya mereka enggak akan pernah terpecah ya kalau belum datang buktinya. Dan ternyata Allah berikan buktinya, Allah datangkan buktinya, yaitu rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Ya, Allah hadirkan buktinya, Allah utus rasul, kemudian Allah turunkan Al-Qur'an. Ya, buktinya datang kepada mereka sehingga mereka semuanya terpecah. Ya, ada yang beriman ya dengan kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada tetap mereka yang kekeh enggak mau beriman, padahal mereka telah menyaksikan tanda-tanda kenabian kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Ya, bahkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Ya, jadi nama Muhammad itu para jamaah semua belum terkenal, belum familiar, belum ada yang memakai nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang jahiliyah dulu nggak ada yang memakai nama Muhammad. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Mahtum, bahwasanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya belum ada yang memakai, belum familiar, belum terkenal. Ya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada yang memakai sebelumnya. Ya. Makanya kita pernah belajar bagaimana sejarah ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diberikan nama Muhammad. Ya, ada Syekh Ibnu Hisam dalam Sirah Nabawiyahnya menjelaskan bahwasanya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah ya didatangi malaikat ya, kemudian diberikan kabar bahwasanya akan lahir ya, ini adalah anak yang akan memimpin umat ya, kemudian diperintahkan untuk menamainya dengan Muhammad, kemudian didoakan ya, minta supaya Aminah mendoakan anak ini ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya agar terhindar dari orang-orang yang benci, orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdul Muttalib ya pernah bertemu seorang pendeta. Ya. Kemudian ditanya ya dari mana Abdul Muttalib ini, dijelaskan bahwasanya daerah tempat Abdul Muttalib ini akan lahir ya seorang pemimpin umat ya, seorang pemimpin umat sebagai nabi terakhir ya, dan namanya adalah Muhammad ya, atau Ahmad yang seperti tertulis di dalam kitab-kitab mereka.
Jadi subhanallah, ya sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka ya bahwasanya tanda-tanda kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya tadi terpecah mereka. Ada yang beriman, ya ada yang tetap dalam kekafirannya, kemusyrikannya. Kemudian kita lanjutkan firman Allah Jalla wa Ala, ya ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya bahwasanya Allah memerintahkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa beribadah ya mukhlishina lahuddin, ya beribadah dengan ikhlas. Hunafa, ya begitu juga hunafa atau hanif, ya agama yang senantiasa condong kepada kebaikan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, kemudian memerintahkan untuk mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan ini semua adalah ya agama yang al-qayyimah al-mustaqimah, ya agama yang lurus. Jadi ayat yang 5 ini, wa ma umiru fi kitabihim Taurat wal Injil, bahwasanya Allah juga memerintahkan kepada mereka di dalam kitab-kitab mereka Taurat dan Injil. Ya, apa yang diperintahkan? Illa liya'budullah, ya illa liya'budullah ayya'budu, bahwasanya perintahnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin minasyirk, ya ikhlas dalam ibadah, tidak berbuat syirik. Hunafa mustaqimina ala dini Ibrahim wa dini Muhammad, ya lurus, kita teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibawa dari nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Idzan jaa kaifa kafaru bih, ya dan ketika sudah ditunjukkan, sudah diberikan buktinya, kaifa kafaru bih, bagaimana kalian bisa tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika terpecah ini, ada yang beriman, ada yang kafir, ya kita akan bertanya memang apa yang diperintahkan sehingga mereka terpecah. Sama misalkan Bapak Ibu hadir di majlis, ya Bapak Ibu sudah hadir di majlis, kemudian diperintahkan sama gurunya, sama kiainya, tapi ada jamaah yang gak mau ikutin perintah gurunya, perintah kiainya. Ada yang tetap mengikutin perintah gurunya, perintah kiainya. Kita akan bertanya, emang itu kiai, emang itu guru nyuruh jamaah ngelakuin apa? Ya yang diperintahin sama gurunya apaan? Kita akan bertanya. Nah begitulah, ya kita akan bertanya memang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terpecah. Ada yang mau beriman kepada Rasul dan ada yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi ayat yang kelima ini menjelaskan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya diperintahkan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya yang menghidupkan kita, yang memberikan segalanya untuk manusia, Kita ibadah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, ya ikhlas, senantiasa kita jauh dari perbuatan syirik. Hunafa tadi condong. Jadi hunafa itu adalah ketika ada condong kepada kebaikan dan condong kepada keburukan, kemaksiatan. Maka hunafa adalah kita lebih condong kepada kebaikan. Ya.
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kemudian diperintahkan juga untuk mendirikan salat, untuk menunaikan zakat. Ya, kalimat di sini kalimat salat, ya, Allah perintahkan kita wa yuqimus shalah. Artinya mendirikan salat. Berasal dari kata qama yuqimu, ya. Bahwasanya mendirikan. Kenapa kalimatnya bukan mengerjakan? Misalkan Allah, ya, mengatakan wa'malus shalah waf'alus shalah, maka kerjakanlah salat. Tapi di sini ayatnya adalah wa yuqimus shalah, bahwasanya kita diperintahkan untuk mendirikan salat. Ya, karena salat itu adalah, ya, ada rukun syaratnya. Kita harus tahu yang namanya berdiri itu harus apa, Pak? Kalau berdiri, ya, harus lurus, harus tegak. Ya, kalau miring sedikit ya namanya bukan lurus, bukan berdiri, tapi apa tuh? Senderan. Ya. Wa yuqimus shalah, ya, mendirikan salat ada tata caranya. Ya, sallu kama raaitumuni usalli. Ya, salatlah sebagaimana Rasulullah salat. Makanya salat kita bayangkan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita membayangkan bagaimana melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi enggak sembarangan, makanya kalimatnya adalah wa yuqimus shalah. Jadi syarat rukunnya, waktunya juga semuanya. Wa yu'tuz zakah, ya, kemudian Allah perintahkan kita untuk membayar zakat. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang mereka enggak mau salat, enggak mau bayar zakat. Ya, mereka beranggapan bahwasanya ketika Rasulullah sudah wafat maka sudah enggak ada lagi perintah. Ya, udah enggak ada perintah salat, udah enggak ada perintah zakat lagi. Ya, makanya itu diperangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ada wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Pertanyaannya adalah kenapa hanya dua ini? Ya, padahal kan ibadah kita banyak. Ya, rukun Islam ada berapa, Pak? Ada 5. Ya, yang diambil dua di sini. Wa yuqimus shalah, ya, wa yu'tuz zakah. Kenapa? Yang pertama, para ulama kita menjelaskan bahwasanya kita memperbaiki salat kita, maka nanti cerminan dari salat kita adalah bagaimana kita dalam keseharian kita, dalam muamalah, ya, adalah salah satunya kita membuktikan dengan membayar zakat. Jadi ketika sholat kita benar, maka muamalah kita salah satunya adalah membayar zakat, yaitu akan benar juga. Ya. Kemudian kenapa ada as-shalah kemudian ada az-zakat? Ya, ini mewakili dari ibadah, ya, ibadah jasmani kita, ya, ibadah rohani kita, kemudian dengan ibadatul mal, ya, ibadah dengan harta kita, ya. Karena ibadah ada yang hanya dengan diri kita, jiwa kita, kemudian juga ada yang dengan harta, ya. Yang satu diwakili dengan salat, yang jiwa ini, kemudian yang mal, harta diwakili dengan zakat. Kemudian bahwasanya as-shalah di sini wa yuqimus shalah. Tadi bahwasanya wa yuqimus shalah ini menjelaskan tentang ibadah hablum minallah, ya, hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah qasirah. Ya, ibadah qasirah. Kalau az-zakah muamalah hablum minan nas. Jadi mewakili masing-masing. Mendirikan sholat adalah dari hablum minallah, ya, ibadah qasirah. Tapi kalau az-zakah adalah ibadah muta'addiyah, ibadah muamalah hablum minan nas, ya, hablum minan nas. Makanya para ulama menjelaskan bagaimana keutamaan, ya, hablum minallah, kita maksimalkan, ya, ibadah apa, Pak, tadi yang hablum minallah?
ibadah qasirah. Yang hablum minan nas ibadah apa, Bu? Ibadah muta'addiyah. Ya, ibadah muta'addiyah. Ya, hablum minan nas, kita ibadah tapi ada orang lain, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang merasakan dari ibadah kita, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah. Jadi ulama kita mengajarkan bagaimana kita maksimalkan ibadah ya qasirah ini, ibadah individu. Kemudian kita juga maksimalkan yang namanya ibadah qasirah atau muta'addiyah, ibadah hablum minan nas, muamalah kita. Ya, bahkan ulama menjelaskan bagaimana Allah lebihkan, Allah muliakan ya pahala ketika kita bisa memaksimalkan ibadah muta'addiyah, ya ibadah sosial kita, ibadah sosial. Ya, jadi ada ibadah individu, ada ibadah sosial. Salah satunya adalah bagaimana ya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika ada berbarengan antara ibadah individu dengan ibadah sosial, maka kita lebih mendahulukan yang namanya ibadah sosial. Ya, tanpa maksud meninggalkan ibadah individu. Artinya yang dikerjakan lebih dahulu adalah ibadah sosial. Ibadah individunya bisa entar-entaran. Ya, dengan maksud jangan ditinggalkan, tapi dientar-entarin. Ya, yang kita kerjakan lebih dulu adalah ibadah sosial. Ya, pernah terjadi ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengimami salat, ya salat jahar. Kemudian ya dalam salat tersebut beliau membaca surah Al-Baqarah, ya full satu surat. Al-Baqarah berapa ayat, Pak? Berapa ayat, Pak? 286, Masya Allah. 280. Kira-kira kalau kita terapin nanti pas tarawih gimana nih, Pak? Hah? Gimana, Bu? Kuat gak, Bu? Dicicil, Masya Allah, dicicil. Ya, kayak motor ya, dicicil. Bacanya surah Al-Baqarah. Ketika itu ada sahabat yang ikut jamaah. Ya, karena jamaah, ya karena sahabat ini kecapean, dia harus kerja dari pagi ya sampai sore. Akhirnya ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ini baca surah Al-Baqarah, itu jamaah sampai mundur, sampai keluar dari barisan jamaah, nggak kuat. Kemudian yang melihat tersebut diceritakan kepada Sayyidina Mu'adz. Ya, Mu'adz bilang orang yang keluar dari barisan jamaah adalah orang munafik. Ya, dan terdengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz ini kepada Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil itu sahabat yang keluar dari jamaah. Kemudian Sayyidina Mu'adz yang menjadi imam pada hari itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengingatkan kita semua, afatanun anta ya Mu'adz. Ya, apakah engkau ingin menjadikan ya Islam ini menjadi agama yang terhina, agama yang ditinggalkan oleh umat manusia? Artinya Rasulullah malah mengingatkan Sayyidina Mu'adz untuk tidak memanjangkan bacaan dalam sholatnya, karena itu termasuk dari ibadah sosial. Ya, Rasulullah mengajarkan ketika kita mengimami sholat, maka kita harus tahu bagaimana keadaan para jamaahnya. Ya, ada yang punya hajat, ada yang sudah tua lansia, ya, ada yang sedang sakit mungkin. Ya, kalau jamaahnya sudah terbiasa, maka mafi muskilah, boleh silahkan. Kalau jamaahnya sudah terbiasa dengan bacaan yang panjang. Ya, tapi kalau nggak terbiasa, maka Rasulullah mengingatkan kita. Ya, bahkan Rasulullah juga pernah ya mengimami sholat, mau memanjangkan bacaannya, cuman ada anak kecil yang nangis. Ya, ketika sholat anak kecil menangis. Ya, makanya Rasulullah tidak jadi memanjangkan bacaan dalam sholatnya. Artinya apa? Ada ibadah sosial yang didahulukan,
ya tanpa meninggalkan ibadah individu. Kalau kita mau bacaan panjang nggak apa-apa, sholat sendirian silahkan, nggak ada yang melarang, kecuali tadi ya kalau kita sholat berjamaah. Jadi kalau sholat sendirian mau panjang bacaannya silahkan, atau tadi jamaahnya sudah terbiasa, ya jamaahnya sudah terbiasa dengan bacaan yang panjang. Di Mesir itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan itu lebih ramai lagi, Pak. Ya. Jadi di Mesir itu minimal bacaan tarawih itu 1 juz 1 malam. Jadi nggak ada yang seperti kita. Ya, kita nyarinya yang paling cepat. Ya, kalau di sana paling cepat adalah satu juz. Kalau sudah masuk ya 10 terakhir Ramadan itu qiyamul lailnya bisa sampai 3 juz, ya habis 3 juz bisa sampai 4-5 juz. Subhanallah. Ya, tapi makin ramai. Ya, kebalikan dari kita. Kalau kita pada pulang kampung, ya, sepi. Ibadah sosial. Begitu juga bahwasanya ibadah sosial ini ya pahalanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menyantuni anak yatim, kata Rasul, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Ya, bahwasanya aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim bagaikan jari tengah dan jari telunjuk. Berdekatan, artinya di surga ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan haji. Kalau haji ya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Bahwasanya haji yang mabrur balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya masuk surga, tapi belum tentu ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun masjid ya, sama-sama kita ketahui pahalanya. Ya, kita bangun masjid maka Allah akan bangunkan rumah bagi kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan sekedar masuk surga, tapi Allah berikan juga rumah tempat tinggal ya buat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus ya ibadah sosial. Ya, bahkan ibadah sosial ini bisa mengganti ibadah individu, tapi sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang tua kita yang sudah nggak kuat puasa nanti Ramadan, ya puasakan ibadah individu bisa diganti dengan yang namanya fidyah, ibadah sosial, tapi harus sesuai dengan contoh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seenaknya kita ganti ibadah semau kita, ya nggak bisa. Ya, kemudian juga bahwasanya kalau ibadah individu ini kita lalaikan, kita bisa langsung istighfar kepada Allah, kita bisa langsung taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah sosial ini kita lalaikan, ya, kita menyakiti orang lain, kita ambil hartanya, rampas haknya, maka bukan sekedar kita minta maaf sama Allah, tapi kita minta maaf sama orang yang pernah kita zalimin, ya, yang pernah kita ambil hartanya, kita rampas haknya. Ya, baru kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya utang tetap utang, mau dia ketemu setiap lebaran ya 5 kali 10 kali, kalau belum bayar utang tetap utang. Betul Pak? Jangan mentang-mentang habis lebaran minta maaf, utang lunas. Ya, tetap itu ada hakul adami, ada hak ya saudara-saudara kita. Ya, makanya orang-orang yang merugi, yang muflis adalah orang-orang, sesuai hadis Rasul, ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pahala salatnya, dengan pahala zakatnya, dengan puasa haji, ya, infak sedekahnya, tapi di dunia dia belum sempat minta maaf. Ya, belum sempat ngembaliin harta yang pernah diambil dari saudaranya. Kemudian Allah ya memberikan pahala kita buat orang-orang yang pernah kita zalimin di dunia. Ya, bahkan kalau sampai habis pahala kita, ya, bahwasanya dosa-dosa kita ditambahin dari dosa-dosa orang yang pernah kita zalimin. Nauzubillah wa li'auzubillah. Makanya orang yang paling merugi. Dan ibadah sosial, ibadah muta'adiyah adalah salah satu ibadah yang bentuknya adalah investasi akhirat kita, Pak. Ya, tadi kalau kita bangun masjid, ya,
Ya, dalam hadis kan dijelaskan tuh ya bahwasanya kalau kita meninggal, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salah shadaqatin jariyah ya au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Ya, di antara ibadah sosial yang Rasulullah jelaskan, kalau kita sudah meninggal dunia, ya sedekah jariyah akan terus mengalir buat kita, ibadah sosial. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan, ibadah sosial buat kita masih manfaat kalau kita udah nggak ada. Ya, kemudian anak yang soleh, ya, yang mengerjakan kebaikan yang kita ajarkan, yang mendoakan kita, menjadi investasi akhirat. Ya, infak sedekah kita semua yang sifatnya jariyah, ya terus mengalir. Ya, kalau kita sholat, kita meninggal, kita udah nggak bisa sholat lagi. Ya, baca Quran, kita meninggal, kita udah nggak bisa baca Quran lagi, nggak bisa puasa lagi. Tapi ibadah-ibadah sosial ini akan terus mengalir buat kita. Makanya di ayat ini Allah ingatkan, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Allah ingatkan ada ibadah individu salat, ya. Kemudian ada ibadah sosial wa yu'tuz zakah. Ya, apalagi zakat ini potensinya luar biasa, Pak. Ya, di negara kita ini potensinya luar biasa zakat ini. Tapi yang sadar dengan zakat itu hanya sekitar 1%. Itu Basnas sudah meliris. Ya, hanya 1%. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kalau zakat ini ada undang-undang wajib zakat. Jadi bukan sekedar undang-undang wajib pajak, tapi ada undang-undang wajib zakat. Ini luar biasa. Jadi kalau sudah diwajibkan zakat ini sudah ada undang-undangnya, ya, kan ada ketentuannya. Tinggal kita ikutin aja ketentuannya dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah maksimal, ya, sudah banyak yang sadar dengan zakat ini insya Allah ya kita anak-anak sekolah, ya kita hidup semuanya, kesehatan kita, rumah sakit itu gratis, Wah. Ya, itu gratis. Di zona Madinah ada namanya zona Madinah daerah Parung. Ya, daerah Parung itu ada namanya zona Madinah, punya salah satu dompet duafa. Di sana ada sekolah gratis, ada rumah sakit gratis. Ya, semuanya ya buat orang-orang duafa. Artinya dari dana zakat yang digunakan. Ya, ini subhanallah. Jadi kalau kita bisa maksimalkan, ya rumah sakit, sekolah kita bisa gratis. Sayangnya kita tahunya zakat itu hanya sekedar di bulan Ramadan aja, ya, yaitu zakat fitrah. Padahal kan zakat ada zakat mal, ya. Itu semua insya Allah nanti kita akan pelajari. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, di sini jelaskan miqdaran khuludihim fiha min Allah taala. Bahwasanya orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik, ya. Tadi kan di ayat ya yang keempat, ya, al-musyrik tidak dijelaskan, ya. Bahwasanya pertemuan terakhir kita sudah jelaskan kenapa tidak dijelaskan ya orang-orang musyrik di ayat keempat. Kemudian di sini ya di ayat keenam Allah jelaskan lagi, Allah bawa lagi orang-orang musyrik. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, bahwasanya orang-orang yang kafir ini, ya, bagian orang-orang kafir itu dari ahlul kitab, kemudian orang-orang musyrik. Allah jelaskan keadaannya. Ya, fi nari jahannam khalidina fiha makithina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Ya, syarrul bariyah. Al-bariyah kemarin apa, Pak? Al-bariyah adalah makhluk. Ya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk, seburuk-buruk makhluk. Ya, orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal sudah Allah berikan tanda, ya, kebesaran Allah, tanda kerasulan, Allah turunkan Al-Qur'an, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk.
bukan sejelek-jelek manusia lagi, ya, tapi seburuk-buruk makhluk. Ya, makhluk Allah yang paling jelek apa, Pak? Yang paling jelek apa tuh? Kita lebih jelek lagi, lebih buruk lagi. Ya na'udzubillahi min zalik. Ya, makanya pantas ketika Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang, ya, hewan, bahkan mereka lebih hina, ya, lebih rendah lagi daripada hewan. Bahkan mereka nanti minta dijadikan debu, jadikan tanah aja, mereka nggak mau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nanti di yaumil hisab para nabi dan rasul juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan juga diperintahkan menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dihisap karena hewan bukan mukallaf. Ya, kemudian hewan ini dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kafir, orang yang ingkar melihat itu, mereka takut menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka minta kepada Allah Jalla wa Ala. Mereka mengatakan yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Ya, surah apa tuh, Pak? Surah apa, Bu? Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surah An-Naba itu yang paling ujung, paling terakhir. Ya, Allah menjelaskan penyesalan orang-orang kafir. Ya, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya Allah, lebih baik aku jadi debu, jadi tanah daripada aku harus, ya, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarrul bariyah, ya, seburuk-buruk sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati hum khairul bariyah. Kebalikannya, orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amal soleh. Beriman selalu beriringan dengan amal soleh. Artinya bukan sekedar ngomong doang kita beriman, tapi implementasi, ya, amal ibadah kita, perbuatan kita adalah mencerminkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika hum khairul bariyah. Kebalikannya, mereka adalah sebaik-baik makhluk, ya, makhluk yang istimewa. Ini jadi jangan sampai salah, Pak. Ada syarul bariyah, ada khairul bariyah. Nanti punya anak kembar, ya, dinamakan yang satu khairul bariyah, yang satu syarul bariyah. Jangan, Pak. Ya, mentang-mentang mirip gitu kan, anak kembar yang satu khairul bariyah, yang satu syarul bariyah. Jangan kesian, ya, yang satu kesian, ya. Itu ternyata, ya, nggak ngaji tafsir di Masjid Al-Mujahidin. Ya, asal namain baik tapi nggak tahu artinya. Kemudian yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jelaskan, ya, makhluk yang terbaik apa balasannya. Ketika tadi syarrul bariyah adalah khalidina fiha fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan bagi mereka, ya, dari Allah Subhanahu wa taala inda rabbihim, ya, jannat, ya, di sini jannat artinya kenikmatan yang luar biasa. Karena jannatun, surga itu kalau satu jannatun, tapi ini jannat. Ya, bukan berarti surganya banyak, tapi kenikmatannya yang begitu banyak, yang setiap detik itu senantiasa berganti-ganti. Ya, biasanya kita manusia walaupun enak, kadang kita bosan, betul, Pak? Makan ayam, makan daging terus, kira-kira bosan nggak, Pak? Enak nggak daging, Pak? Enak nggak ayam? Enak, tapi kalau kita makan itu terus, kita bosan. Tapi di surganya Allah Jalla wa Ala itu nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada orang bilang saya udah 10 tahun di surga, ya, jadi bosan di sini, ya, nggak ada yang seperti itu. Ya, beda dengan kita, walaupun rumah kita di komplek, pemandangan bagus, ya, tapi kalau udah kelamaan kita jadi bosan juga, ya. Beda ketika kita pertama masuk enak, cakep, tapi kalau kelamaan kita bosan juga. Ya, tapi tidak di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di sini kalimatnya jannat, bahwasanya kenikmatan yang berganti-ganti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mengalir di bawahnya sungai yang kita kekal di dalamnya. Ya, kalau Bapak Ibu para jamaah pernah mendengar ceritanya bagaimana Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, ya, di istananya Ratu Balqis itu di bawahnya itu mengalir, ya, sungai. Jadi bawahnya itu kaca. Kemudian kelihatan, ya, sungai-sungai itu, air yang mengalir. Biasanya kita manusia ini demen sama air yang mengalir, betul Pak? Ya, ada bunyinya, suasana jadi enak. Begitulah surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih nikmat lagi. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau di bawah kita ini adalah air yang mengalir. Kalau ini kan ketutupan tanah, padahal kan di dalamnya juga ada air, tapi sayangnya ketutupan tanah. Nanti di surganya itu, di surga Allah Subhanahu wa taala itu transparan semuanya. Ya, kelihatan ada air yang mengalir di bawah kita, ya. Kemudian kita kekal di dalamnya, radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya, kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Allah ridho dengan kita. Makanya di surah Yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya, Allah memberikan selamat kepada ahli surga, kemudian orang neraka, penghuni neraka itu dipisahkan, ya, dari penghuni surga. Mau dia orang tua, mau dia anak, mau dia sanak kerabat, kalau sudah dihisab, sudah jelas tempatnya, mana yang ahli surga, mana yang ahli neraka, maka tetap dipisah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat maksiat, mereka ahli neraka, mereka dipisahkan dari penghuni surga. Ya, artinya Allah ridho dengan kita dan kita juga ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang mereka itu adalah orang-orang yang khasyya, ya, khafa iqabuhu. Ya, mereka yang senantiasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang senantiasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segala maksiat yang kita kerjakan. Ya. Yang pertama, kita takut bahwasanya dosa-dosa kita yang begitu banyak sehingga kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita takut bahwasanya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus memperbaiki diri kita, ya, kita tambah ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semua. Mungkin ada yang ditanyakan para jamaah semua? Ya Pak. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dalam setelah ruku bahasanya tidak takbir, sampai Allah tidak? Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana tadi, bahwasanya setelah ruku kita membaca sami Allahu liman hamidah, ya, bukan takbir, ya. Karena tadi yang pertama bahwasanya kita mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya tadi shallu kama raaitumuni usalli. Ya, bahwasanya kita diperintahkan salat adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Makanya ketika ada sahabat yang salatnya seenaknya, yang enggak pakai tumakninah, ya, Rasul lihat, kemudian Rasul ngingetin, Rasul negor, ya, sholli fa innaka lam tusalli, salat lagi karena kamu itu belum salat. Ya, karena tumakninahnya enggak ada, salatnya seenak dia. Artinya tadi itu termasuk dari tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya yang namanya salat itu adalah doa. Ya. Dalam bahasa as-salatu hiya doa. Bahwasanya salat itu adalah doa. Itu secara bahasa. Ya, makanya nauzubillah ada orang yang ketika ditanya, "Apakah kamu udah salat?" "Udah." "Kapan?" "Tadi." Ya, dia berdiam diri kemudian dia berdoa. Dia bilang salat adalah doa. Dia pakai arti secara bahasa, padahal bukan itu. Salat itu yang kita kerjakan setiap hari diambil dari pengertian istilahnya. Ya, secara istilahan.
ya, hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ya, bahwasanya perkataan atau perbuatan, ya, ucapan atau bacaan yang khusus, ya, yang diawali dengan takbir kemudian ditutup dengan salam, itu sholat. Ya, makanya bacaannya nggak boleh sembarangan. Dan di dalamnya memang doa-doa. Ya, ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ketika ruku itu, setelah ruku kita membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar orang yang memuji, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga Allah mendengar, ya, orang-orang yang senantiasa bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa itu kan salah satu rukun atau sunnahnya, ya, supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya doa-doa kita aqrabu bil ijabah, ya, senantiasa lebih dekat lagi, ya, senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah artinya adalah tadi, ya, bahwasanya Allah mendengar, ya, hamba-hambanya yang senantiasa memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam salat kita sedang mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu semua? Ada lagi kalau tentang wasiat Dorce, dia kan terlahir sebagai laki-laki, tapi sekarang dia kesakitan, tapi dia sudah sebuah perempuan. Gimana itu? Iya, ya, dari Dorce, ya. Jadi memang, ya. Jadi subhanallah, ya. Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya takdir itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau memang sudah terlahir sebagai laki-laki, udah, ya, nggak usah dirubah-rubah. Ya, kalau misalkan dia terlahir laki-laki, maka akhirnya harus diurus dengan proses jenazah laki-laki. Begitu juga perempuan. Ya, kalau perempuan juga seperti itu. Artinya jangan dirubah-rubah karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita tahu Dorce ini, nah, kenapa dirubah? Berarti harus kepada tabiat awalnya, ya, penciptaan awalnya, ya. Kecuali ada orang, ya, maaf kalau misalkan, ya, tadi ada yang tiba-tiba kepribadiannya ganda, dan itu semua bisa diobati, dilihat kecenderungannya seperti apa, ya. Ya, bisa diobati, bisa diterapi, bisa dituntun. Ya, dia lebih condong kemana ini? Kalau misalkan kepribadiannya ganda, atau maaf, misalkan, ya, apa, dari kelaminnya kita lihat bahwasanya, maaf, buang air kecilnya di mana? Ya, jadi kalau misalkan Dorce ini, ya, ketika dia minta seperti itu, ya, syariat mengajarkan bahwasanya, ya, sesuai dengan apa yang Allah ciptakan di awal. Ya, nah, Allah melarang kita untuk merubah bentuk kita, ya, merubah kelamin kita nggak boleh, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia belajar, kalau dia ngaji dari awal, dia tidak akan merubah, ya, dirinya, tidak akan merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada wasiat yang bertentangan dengan perintah Allah, maka wasiatnya batal, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari ini bisa menjadi pedoman, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru, yang salah dari pribadi diri saya. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.